Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, program pengabdian kepada masyarakat yang saat ini dilakukan di Penang, Malaysia merupakan program pengabdian masyarakat yang ditujukan bagi masyarakat Muslim Indonesia di Penang. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah sharing pengetahuan dari para dosen di program studi akuntansi Universitas Mercu Buana, Jakarta, untuk saudara-saudara kita yang bergabung pada kelompok permai, yang sebagian besar adalah pengusaha UMKM. Dengan demikian, sharing ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM ini dan untuk pengembangan usahanya. Bapak Ibu, ada 11 dosen dari program studi akuntansi yang berkontribusi pada program ini. Sharing yang pertama itu diberikan oleh Prof. Vivi Utami dan Bapak Taufik PhD mengenai investasi syariah, dilanjutkan oleh Ibu Dr. Nengsi mengenai investasi syariah dengan menggunakan teknologi digital. Kedua paparan ini berkaitan dengan mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Lalu kemudian paparan selanjutnya itu diberikan oleh Ibu Dr. Erna Setiani dan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Nurul Hidayah, yang topiknya sangat berkaitan dengan topik di mata kuliah manajemen keuangan. Kemudian setelah itu paparan dilanjutkan dari Ibu Dr. Rina Asmara dan Ibu Dr. Hari Setiawati dengan topik terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan. Dalam pembahasan mengenai pencatatan akuntansi keuangan dalam perspektif praktis, Dr. Yudi Herliansah memberikan kontribusi yang cukup baik pada materi ini. Keseluruhan materi-materi yang diberikan baik oleh Ibu Dr. Hari Setiawati, kemudian Ibu Dr. Rina Asmara dan Bapak Dr. Yudi Herliansah sangat terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan. Di lain pihak, dari pengelolaan keuangan beralih kepada paparan di bidang akuntansi manajemen. Di sini terdapat 2 orang dosen dari program studi akuntansi yang membahas topik-topik yang terkait dengan mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, yaitu Bapak Dr. Muhyarsah dan Ibu Dr. Rin Agustin, dengan pemaparan masing-masing, yaitu menghitung harga pokok untuk menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan Excel, dan Ibu Dr. Rin Agustin dengan bahasan mengenai cost, volume, profitability, dan break-even analysis yang sangat berguna bagi para pengusaha muda dalam melakukan ekspansi produk agar usahanya berkelanjutan. Indonesia Raya.
Sugeng pagi Bapak Ibu sekalian. Sugeng izin. Pertama tentu alhamdulillah Rabbil Alamin kita bisa berkumpul di sini. Sehat semua nggih Bapak Ibu. Dan Bapak Presiden Permai Pali dan perwakilan dari Permai Pak Dr. Amis yang saya hormati. Ini Bapak Ibu dosen dari akuntansi. Karena lantaran beliaulah kita diberi jalan terang benderang itu ya tersiarnya agama Islam. Sekali lagi terus saya pun nafas ini mau ngomong apa, tetapi intinya saat kami di sini di perantauan, terutamanya atas nama Persatuan Anak Rantau Indonesia dan juga teman-teman paguyuban lain, ada dari Kris Garuda dan juga Globina. Saya udah sering ke Cipuana ini ya, lagi bikin aktivitas kita ini, saya juga ya ini hebat sekali program ini, bisa ketemu sama orang-orang dan Selamat pagi, saya panggilnya teman-teman aja ya. Itu kayak jauh bener gitu ya. Atau boleh ya? Masih harus bilang cakep. Jalan-jalan ke Pulau Pinang. Lihat makanannya enak semua. Hati ini tak mampu bercakap kalau melihat wajah indah berseri-seri. Teman-teman, hari ini ini santai ya, acaranya santai. Jadi cuma mau sharing bagaimana kita membuat pengumuman atau laporan keuangan sederhana bagi usaha yang sedang menjalani semua ya. Ya, ini dulu nih. Nanti yang bisa jawab mungkin boleh ambil hadiah, tapi nanti ya kasih saya. Oke. Tenang ya. Mungkinkah sebuah usaha dapat kehabisan uang? Kapan? Ketika apa? Rugi. Bu siapa Bu? Nah, tadi yang bilang rugi? Ibu? Oh, Ibu, nanti ambil hadiah ya. Ketika musibah. Bisa juga. Ketika kita COVID ya, COVID juga benar-benar kita diberi ujian oleh orang. Ketika ada nggak di sini yang ketika berjualan, berusaha, itu yang bayarnya nggak langsung cash. Nah, ya, oke. Jadi nanti ada ibu satu, ada musibah, ya bapak, ya dua ya musibah. Kira-kira misalnya, yang pertama, ketika kita harus membeli barang atau bahan mentah sebelum menjual, ini berarti kan uangnya harus keluar. Padahal belum ada uang masuk. Berarti kita bisa kehabisan uang juga di situ. Ya. Yang kedua, ketika kita menjual dengan cara kredit atau tempo, ada jatuh temponya, gitu ya. Itu berarti kita harus mengeluarkan barang kita, tetapi kita belum dibayar, kita bisa kehabisan uang. Yang ketiga, ketika kita harus membeli peralatan, misalnya kita produksinya makanan atau minuman yang harus ada kemasannya, kita beli alat, beli mesin, sehingga kita harus keluar uang dulu, bisa jadi kita kehabisan uang sebelum kita mendapatkan uang. paling tua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa Jawanya sudah karena saya orang Sunda, jadi diwujud enju sampurasu. Yang belakang masih bertahan, berarti ke dalam dong. Ada pengumuman malam di dalam, malam terbelah di dalam taubat. Bunga mekar di ujung pandang.
Buana pergi untuk berjumpa dengan sang kawan-kawan. Tepuk tangan saudara. Salah gue kalau cuma yang kalau tepuk. Kalau sama ya bros. Oke, karena masih banyak. Mikro adalah usaha yang paling dominan. Ya. Nah, usaha mikro ini ya banyak contohnya. Biasanya usaha mikro adalah usaha individu, usaha keluarga yang omsetnya tidak besar. Ya, usaha atau tempat usaha kalau di Indonesia bahkan di pinggir jalan tidak ada biaya yang dipungut untuk tempat usaha. Ya, modalnya relatif kecil. Transaksinya usaha mikro itu seperti apa? Baik, kita lihat. Misalnya adalah toko kelontong. Toko kelontong itu kalau kita orang Madura populer banget di Jakarta. Ada satu toko yang sedang dominan. Ya. Nah, toko ini menjual COD, maka itu termasuk usaha mikro kecil. Nah, tentu saja kalau transaksinya 1 tahun